make it. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Dr. Awam dan Uro Podcast. Nah, kali ini kita masih dengan narasumber yang sama, yaitu Profesor Dr. Med Dr. Akmal Taher, spesialis urologi konsultan. Nah, pada segmen kali ini kita mau membahas yang sebelumnya sudah kita teaser di Instagram story kita, yaitu tentang obat kuat gitu, Prof. Nah, mungkin obat kuat sendiri pada masyarakat awam tuh bisa ada dua makna ya, antara obat kuat untuk durasi atau mungkin obat kuat yang bisa membantu ereksi. Tapi biar lebih jelas, obat kuat yang kita bahas kali ini adalah obat kuat untuk ereksi. Nah, ini langsung aja kita tanyakan ke narasumber kita kali ini, Prof. Akmal. Nah, Prof. Akmal, setahu saya Prof. Akmal itu kan pelopor penelitian enzim PDE, yaitu istilahnya obat apa? Orang awamnya bilang obat kuat ya, pada kasus impotensi pada pria. Prof mungkin bisa ceritakan, Prof, kok Prof bisa gitu sebagai pelopor penelitiannya gitu? Waktu itu sebelum tahun mungkin ya 90-an atau 80-an awal itu, orang selalu mengatakan bahwa gangguan ereksi itu cuma gangguan pikiran aja. Nah, pada saat itu mulai banyak penelitian ilmu dasar di kedokteran yang mencoba mencari. Ternyata faktornya jauh lebih banyak yang faktor bukan hanya faktor pikiran. Yaitu apa? Pokoknya semua proses yang menyebabkan gangguan aliran darah ke penis itu akan menyebabkan bisa gangguan ereksi. Oke. Yaitu apa? Kalau misalnya pembuluh darahnya jadi kecil. Jadi kecil itu waktu apa sih? Ya, faktor risikonya biasanya kalau orang gangguan metabolisme lemak, kolesterol tinggi, orang diabetes, semuanya itu dasarnya adalah memang ininya kecil, pembuluh darahnya. Nah, Prof juga bilang bahwa zaman dulu itu katanya condong kalau nggak bisa ereksi itu lebih ke arah pikiran. Ya. Dan baru kemudian diteliti ternyata banyak enzim yang berperan. Ya. Itu tahun berapa Prof mulai meneliti itu enzimnya? Saya meneliti itu di awal 90-an, sampai selama 3 tahun. Memang kita meneliti jenis-jenis apa enzim yang berpengaruh pada pelebaran otot polos pembuluh darah itu. Okay. Nah, kita dapat waktu itu jenis-jenis enzim apa yang berpengaruh. Itu yang kita dapatkan. Sehingga kalau kita kasih antinya terjadi pelebaran pembuluh darah. Sehingga karena tadinya tuh gangguan ereksi itu ada pembuluh darah nyempit, kita kasih obat ini dia akan bisa melebar sehingga terjadi ereksinya bisa terjadi lagi. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi memang obat ini khusus untuk melebarkan pembuluh darahnya, Prof ya? Iya. Biar banyak aliran darah ke penis sehingga bisa melakukan ereksi. Iya. Nah, ini juga ada yang menarik, Prof. Mungkin kalau kita berbicara tentang gangguan ereksi, saya sempat baca juga itu ada jurnal dari Amerika kalau nggak salah, usia 40 sampai 70 tahun katanya sebanyak 40% yang terdapat gangguan ereksi. Berarti kan banyak sekali itu, Prof. Kalau di Indonesia tuh prevalensinya ada nggak, Prof, kejadian gangguan ereksi pada pria Indonesia? Gini, kita belum berhasil melakukan survei yang menyeluruh di masyarakat sehingga ada gambaran yang sebenarnya di masyarakat umur berapa itu belum dapat di Indonesia. Tapi kayaknya sih angkanya sama aja sama dengan di luar. Peaknya itu angka antara 50 sampai 60 tahun, yaitu puncak di mana orang sebenarnya sudah mulai banyak yang gangguan ereksi dan masih merasa memerlukan aktivitas seksual. Nah, ini mesti dibagi tapi kalau penyebabnya itu adalah terutama gangguan pikiran, itu usianya lebih muda. Oke. Kalau yang kita bilang cerita tadi kebanyakan peaking di 50-an itu karena memang faktor risikonya itu yang naik sebenarnya. Berarti walaupun peaknya 47 tahun, berarti 20 tahun juga bisa kena berarti, Prof? Bisa. Kalau kita lihat orang 20 tahun, 25 tahun datang ke kita dengan gangguan ereksi, kita bilang 80-90% kemungkinannya adalah ini pasti psikogenik atau karena pikiran. Karena pikirannya. Ada juga yang muda tapi betul-betul masalah organik, ada kelainan bawaan dan itu nggak banyak. Berarti buat yang muda-muda, mumpung masih muda, nggak usah banyak pikiran ya, masih jauh umur gitu. Oke, Prof. Nah, sekarang kita terjun ke spesifik obatnya nih, Prof. Ya. Kan banyak sekali obat generik yang dijual, itu contohnya sildenafil gitu, Prof. Ya, ya.
Nah, mungkin Prof bisa cerita sedikit mengenai mekanisme obatnya nih. Bagaimana tadi Prof bilang bisa melebarkan pembuluh darah pada penis. Pada dasarnya sildenafil itu yang kita bilang PDE5 inhibitor itu, sildenafil itu kerjanya ada melebarkan pembuluh darah. Apa kelebihannya? Itu bisa minum per oral, diminum gitu. Jadi kan mudah dipakainya. Dan waktu diminum dia lebih bekerja pada otot-otot yang ada di penis saja lebih banyak. Karena kalau dia bekerja pada semua otot yang lain, itu kan bisa efek sampingnya banyak. Ini enggak, bisa diminum sederhana, kemudian obat itu lebih bekerja di otot polos sehingga efek sampingnya kecil, otot polos penis maksud saya. Nah, dengan itulah terjadi pelebaran pembuluh darah ke penis, darah banyak masuk ke sana, kemudian terjadi ereksi. Baik, kalau seperti itu. Nah, tadi Prof bilang juga ini berarti kan enak diminum. Memangnya yang suntik ada, Prof? Obat suntik? Ada. Ada. Jadi ada obat-obat yang bukan golongan ini, tapi caranya dikasih adalah kita suntikan langsung ke penis, kemudian dia melebarkan secara lokal pembuluh darah di penis sehingga ereksi juga terjadi. Oke. Nah, untuk obat kuat sendiri, Prof, bagaimana sih sebenarnya cara minumnya? Apakah itu harus seumur hidup atau mungkin bisa setiap ingin melakukan kegiatan seksual aja gitu, Prof, minum obatnya? Gini, yang obat yang oral yang minum itu kita kasih biasanya ada dua pilihan. Ada yang on demand atau yang hanya dipakai setengah jam atau sejam sebelum kita melakukan aktivitas seksual, itu diminum. Tapi ada juga yang dosisnya kecil tapi diminumnya tiap hari. Sehingga kalau dia melakukan aktivitas seksual itu rasanya kayak agak lebih alamiah. Karena nggak usah menunggu minum obat dulu, menunggu dampaknya baru kita melakukan aktivitas seksual. Kedua, kalau yang injeksi sudah tentu hanya waktu diperlukan. Jadi tergantung kondisi setiap orang juga berarti, Prof, ya? Untuk tentukan kapan obatnya, injeksi atau minum begitu. Tapi prinsipnya kita akan mulai dengan minum. Karena itu yang paling sederhana, paling mudah dilakukan. Kalau itu nanti responsnya nggak terlalu bagus setelah dosis maksimal minum, baru kita pindah. Baik. Tapi yang lebih penting dari itu mesti diketahui oleh para pendengar ini adalah kita sebenarnya yang paling prioritaskan adalah pertama kali mencari penyebab atau faktor resiko. Kalau dia diabetes, diabetesnya mesti terkontrol. Kalau dia hipertensi, hipertensinya mesti diobatin. Betul. Cara hidupnya yang nggak sehat, yang katakan aja terlalu banyak gizi, yang makan yang kolesterol tinggi dan sebagainya, itu mesti dibetulin. Pada beberapa orang hanya dengan mengubah itu aja, kalau gangguan ereksinya ringan, itu bisa sembuh seperti semula tanpa obat. Oke. Nah, kita sudah tadi membahas tentang administrasinya atau cara minum obatnya. Efek sampingnya nih, Prof, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak bahas obat tanpa efek samping. Iya. Biasanya ini efek sampingnya ringan atau ada yang harus kita khawatirkan, Prof? Efek sampingnya relatif ringan. Ini yang paling sering sakit kepala. Sakit kepala. Sakit kepala, dan ada yang agak merah gitu mukanya, agak kayak flashing tuh, kayak panas gitu di mukanya. Kadang-kadang ada gangguan lambung, tapi jumlahnya sedikit sekali karena nggak sampai 2% orang yang berhenti minum obat karena efek samping. Nggak sampai 2%, Prof? Jadi sebenarnya ringan, ya kan? Ditolerir biasanya. Nah, mungkin ini menarik juga kita sangkutin ke pengalaman Prof pribadi nih. Prof pernah nggak nemuin pasien yang mungkin punya efek samping, tapi menurut Prof ini paling aneh atau paling berat deh gejala efek samping dari minum obat sildenafil tadi? Efek samping yang paling berbahaya kalau diminum dengan obat yang mengandung nitrat itu nggak boleh sama sekali. Oke. Karena apa? Obat mengandung nitrat itu adalah obat jantung yang dipakai untuk melebarkan pembuluh darah. Kalau dia bertemu bersinergi berdua nih, dia minum obat jantung sudah melebarkan pembuluh darah, ditambah ini juga melebarkan pembuluh darah, itu bisa tekanan darahnya turun. Betul. Dan itu bisa sambil menyebabkan kolaps dan sebagainya. Oke. Oleh karena itu, satu yang selalu disampaikan kepada yang minum semacam sildenafil, tadalafil, ataupun semua yang PD5 inhibitor, nggak boleh diminum bersama-sama dengan obat jantung tadi. Karena banyak tuh obat jantung yang ditaruh di bawah lidah, betul, kan pernah dengar ya? Betul. Itu nggak boleh tuh sama-sama ini. Oke, baik. Jadi yang harus waspada adalah dengan obat jantung sebenarnya, Prof, karena tadi bisa menurunkan tekanan darah. Mungkin bisa sampai shock juga kali, Prof. Sampai shock, betul. Sampai kolaps ya.
Nah, ini karena kali ini kan kita membahas obat yang untuk ereksi, Prof ya. Ya. Nah, obat PDE5 inhibitor tadi itu sebenarnya memberikan manfaat nggak sih pada kasus dengan gangguan tadi kita bilang seperti ejakulasi prematur? Bisa. Jadi gangguan obat PD5 inhibitor ini terbukti juga ternyata juga bukan hanya berpengaruh kepada bagusnya ereksi, tapi ternyata bisa memperlama ejakulasi. Berarti 2 in 1 ini sebenarnya, Prof ya, Iya, obatnya. 2 in 1, ya betul. Oke. Nah, Prof, tadi kan berarti yang seperti bilang bisa ada 2 in 1 nih efeknya. Bisa membuat yang bisa menangani juga yang namanya prematur ejaculation atau ejakulasi prematur. Tapi apakah obat PDE5 ini bisa mempengaruhi sensasi pada penis, Prof? Ya, enggak. Sebenarnya obat itu tidak bekerja dengan mempengaruhi sensasi pada penis. Kebanyakan obat yang dipakai untuk ejakulasi dini dicoba ya, bagaimana caranya supaya dia tidak terlalu sensitif dan kemudian cepat ejakulasi. Dikasih kebanyakan memakai obat topikal atau krim atau apapun di sana yang menyebabkan sensitivitas kita itu berkurang sehingga dia bisa bertahan lama untuk ereksi. Tapi pada kenyataannya kalau seperti obat-obat minum PDE inhibitor itu tidak kaitan dengan cara kerjanya, bukan seperti itu. Dijadikan memang sejauh ini buktinya itu adalah obat yang kita bahas kali ini, Prof, yaitu PDE5 inhibitor gitu kan. Nah, bagaimana pendapat Prof nih? Saya nih kalau ke jalan mungkin daerah manapun, Mangga Besar atau mana, itu kan banyak sekali yang jual obat-obat kuat gitu klaimnya. Pandangan Prof sendiri tentang banyaknya maraknya obat kuat yang mungkin penelitiannya juga masih belum ada tuh, pendapat Prof bagaimana, Prof? Yang pertama, yang dibilang obat kuat di Indonesia ini yang paling bahaya pertama adalah dia kalau dia sekaligus memakai nama yang aneh yang nggak pernah kedengeran, gampang lihatnya. Yang pertama adalah yang kita bilang counterfeit drugs, yaitu obat palsu. Betul. Itu banyak. Saya tahun 2015 ya, 4 tahun yang lalu, membuat penelitian tentang itu untuk sildenafil. Oh, itu kita periksa, caranya kita periksa obat yang dijual di apotek, kita periksa yang dijual online, kita periksa obat yang di tukang gerobak itu jual obat. Itu yang di online 80% itu counterfeit drug. Oke. Kecuali kalau dijualnya itu online yang betul-betul apotek-apotek yang tinggi, dan itu kan sekarang nggak bisa sebenarnya praktisan. Obat ini kan nggak bisa dijual online gitu aja sekarang. Butuh resep, Prof ya? Nggak butuh resep. Jadi praktis, jadi yang itu jadi salah semua tuh. Jadi bahaya sekali cerita tentang ini. Karena banyak sekali masih masyarakat kita yang nggak rasional beli obat. Dengar dari teman beli. Jadi sarannya adalah obat-obat seperti ini belilah di apotek yang resmi, yang betul-betul yang benar, dari mulai obatnya betul, kemudian penyimpanannya betul sehingga khasiatnya itu nggak berkurang. Gitu. Nah, saya juga kaget juga tadi Prof bilang bahwa 80% yang di online tuh counterfeit atau palsu. Untuk obat-obat ini ya. Nah, apakah Prof juga pernah dapat, Prof, misalkan bungkusnya sama, mereknya juga sama, tapi begitu diperiksa, Iya, itu yang terjadi. Itu, Prof ya? Iya. Jadi jangan terkecoh dengan bungkus segala macam. Baik, wah. Jadi memang intinya kalau kalian butuh obat-obatan sebaiknya harus datang ke tempat apotek, dan jangan lupa butuh resep dokter terlebih dahulu karena perlu dikonsultasikan gitu. Nah, tadi Prof juga sudah menjabarkan semuanya dari bagaimana kapan butuhnya obat ini PDE5 inhibitor sampai efek sampingnya hingga banyak penjualan yang palsu. Nah, mungkin sekarang Prof tips dari Prof Akmal nih, Prof. Ada juga yang nanya, Prof, bagaimana sih caranya biar kuat tanpa obat kuat? Yaitu mungkin tanpa PDE5 inhibitor ini. Jadi hidup yang sehat itu kita artikan dengan aktivitas fisik, olahraga yang teratur, yang cukup bagus, dosisnya, caranya benar, dosisnya betul, olahraganya itu akan sangat membantu. Kedua, makanan. Apalagi kalau memang kita sudah punya faktor risiko diabetes, kemudian kolesterol dan sebagainya. Nah, satu yang paling ini adalah merokok. Itu sangat jelas dampaknya terhadap gangguan ereksi. Saya kira, dan yang terakhir sudah tentu stress management ya, gimana kita memanage kecemasan atau masalah kita. Jadi kurang lebih berikut tips dari Prof Akmal bagi kalian yang ingin
yang sudah bertanyakan tadi mengenai obat kuat dan bagaimana cara memiliki pola hidup yang baik juga. Prof. Akmal, terima kasih untuk sesi kali ini, jelas sekali dan ini mudah dimengerti banget nih guys, gitu. Oke, buat Sobat Dokwam jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga YouTube Dokter Awam. Begitu juga dengan Sobat Urologi yaitu Uro Podcast ya, yang podcast kesehatan membahas seputar saluran kemih. Nanti bisa ada klik link di bawah, bisa kalian lihat video-video juga. Ya, sampai jumpa. Make it go.